Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Wati Amalia dengan NIM 2508100260. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 13 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di sekolah saya di SDIT Prayaski Islamic School Cilengsi. Berikut ini adalah KTP saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekian perkenalan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Oke, beneran baik? Baik. Semangat nggak belajarnya hari ini? Oke, hari ini sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas silakan pimpin doanya. Siap. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Menghadapi kesulitan. Allahumma la sahla kau sahla wa anta tazahalul asma idza syi'ta sahla. Hari ini siapa yang nggak masuk ya? Siapa? Aura sama? Aura kemana ya teman-teman? Ada yang tahu? Sakit? Kalau Kailan? Kenapa pulang kampung Kailan? Neneknya meninggal dunia. Jadi Aura dan Kailan dua temannya nggak masuk hari ini ya teman-teman ya. Untuk memulai semangat kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Bisa? Oke. Semuanya harus semangat nyanyinya. 1, 2, 3. Boleh diri. Sambil diri teman-teman ayo. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yaitu cahaya, pengertian, sifat, dan contohnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian cahaya dengan bahasa sederhana, mengidentifikasi sumber-sumber cahaya di sekitar, menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat cahaya, serta memberikan contoh penerapan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nih, sebelum masuk ke materinya, Ibu pengen tanya, kenapa kita bisa melihat benda? Karena adanya cahaya. Cahayanya dari mana? Selain itu? Lampu. Apa lagi? Lilin. Api. Senter. Terus?
Ada apa lagi? Karena ada apa lagi? Karena ada mata kita yang bisa melihat cahaya. Oke. Apa itu cahaya? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya membantu kita melihat benda di sekitar karena memantul dari benda tersebut menuju mata kita. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Sifat-sifat cahaya. Ada 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Sekarang, Ibu ingin kalian bisa membuktikan keempat sifat dari cahaya. Kita akan melakukan eksperimen. Ibu bagi kelompoknya, itu kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu akan berikan LKPD-nya. Silakan teman kalian baca dulu. Langkah-langkahnya apa saja? Langkahnya yang harus teman-teman kalian kerjakan, yang harus kalian perhatikan adalah dilihat bahannya. Ada beberapa yang Ibu ganti. Ya, disesuaikan dengan bahan yang ada. Lalu yang berikutnya, ya silakan diskusi dengan teman satu kelompoknya. Silakan, nih kan sudah ada 3 nih, anggap ini kartonnya. Diberikan senter lurus, itu bagaimana? Benar nggak dia merambat lurus? Kalau misalkan taruh di depan, nyampe lurus nggak dia posisinya? Nah, kalau misalkan ininya digeser, itu bagaimana? Apa yang terjadi? Oke? Sudah? Ya. Jadi nanti kalau misalnya posisinya lurus seperti sama seperti ini, apa yang terjadi dengan cahayanya? Kalau misalkan ininya digeser, apakah tetap merambat lurus atau tidak? Itu yang kalian cek. Silakan ditulis di bagian kesimpulannya. Di sini ada plastik. Silakan teman-teman bedakan. Bedakan cahayanya yang terjadi. Mana yang cahayanya lebih terang, mana yang cahayanya lebih gelap. Ya, oke. Sekarang dibandingkan dengan yang plastik yang satunya lagi. Enggak. Oke, sekarang bagaimana dengan yang ini? Yang permukaannya lebih pekat. Bagaimana cahayanya? Itu yang teman-teman tulis di bagian, yang kalian tulis di bagian kesimpulannya. Yang ini bagaimana? Sudah belum? Di situ pertambahannya langkahnya apa? Kalian senterkan ini ke cermin. Lalu bagaimana dilihat pantulannya? Di sebelah sini. Memantul nggak dia? Ada pantulan tidak? Nah, itu maksudnya. Ya. Oke. Nanti ditulis kesimpulannya yang terjadi apa. Sudah dilihat apa yang terjadi? Pulpennya kenapa? Patah. Terlihatnya seperti, nah, itu menandakan berarti benar tidak kalau misalkan cahaya tersebut silakan kalian tulis kesimpulan dari hasil percobaannya. Apa yang terjadi, terus bagaimana hasilnya yang terlihat. Diskusikan ya dengan temannya ya.
Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Oke, mulai presentasi ya. Oke, bersiap dari kelompok 1, silakan maju ke depan untuk presentasi. Boleh dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok 1 akan presentasikan cahaya merambat lurus. Adalah kardus atau karton, gunting, senter atau lilin, paku atau solasi. Langkah-langkahnya yakin dibangi bagian tengah pada ketiga karton tersebut. 2. Letakkan karton-karton tersebut dengan posisi 3 lubang sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. 3. Perhatikan apa yang terjadi. Kemudian coba geser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Kesimpulannya dari kelompok kami, jika salah satu lubang tidak lurus, maka cahaya tidak dapat menembus salah satu lubang. Dan jika lubang lurus, cahaya akan merambat lurus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh duduk kembali. Tadi kata kelompok 1, hasil kesimpulannya adalah jika lubang yang di kertas tersebut sejajar, apa yang terjadi? Cahayanya bagaimana? Merambat lurus. Jika satu lubangnya digeser, apa yang terjadi dengan cahayanya? Tidak akan merambat lurus. Berarti itu membuktikan tidak sifat cahaya yang merambat lurus dari percobaan kalian? Oke, membuktikan ya. Oke, lanjut kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan saya menulis benda-benda. Kalau gambaran adalah bentuk gelas, yang kedua yaitu air, dan yang ketiga senter. Langkah-langkahnya adalah 1. Percobaan menggunakan cahaya matahari, cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap, dan benda-benda bening tapi tidak berwarna. 2. Gunakan peralatan seperti pada gambar. 3. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Kesimpulan dari kelompok kami adalah cahaya jika cahaya diarahkan ke benda bening akan menembus. Tapi jika cahaya diarahkan ke benda gelap tidak akan menembus. Itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan semuanya teman-teman. Oke, boleh review sebentar ya. Tadi kata kelompok 2 itu ada percobaannya airnya diganti dengan botol air mineral ya, itu benda bening, lalu ada botol kecap, lalu ada plastik bening di situ. Terus tadi kalau senternya diarahkan ke botol plastik, apa yang terjadi? Cahayanya akan menembus. Lalu kalau misalnya tadi senternya diarahkan ke plastik yang bening,
Cahaya juga akan menembus. Lalu cahayanya di senternya diarahkan ke plastik yang warnanya lebih pekat. Tidak terlalu dapat menembus, masih ada ya. Lalu dengan botol kecap yang lebih gelap warnanya bagaimana? Tidak dapat menembus. Oke, berarti percobaan kalian membuktikan tidak sifat-sifat cahaya yang dapat menembus benda bening itu betul berarti? Betul. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang cahaya dapat dipantulkan. Petunjuk alat dan bahan, satu cermin, satu senter, dan satu kertas. Nama-namanya percobaan menggunakan satu cermin datar, satu senter, dan satu kertas. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Cahaya memantul dan menimbulkan bayangan. Bayangan dapat terjadi karena pantulan cahaya mengenai senter dan tercipta bayangan. Cahaya yang menembus kertas dapat dipantulkan, namun cahaya yang dihasilkan lebih sedikit atau tidak terlalu terang. Dari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Terima kasih kelompok 3 atas paparannya. Oke, kita review ya. Tadi percobaannya itu ya, senternya diarahkan ke cermin ya. Nah, terus bagaimana yang terjadi jika cahaya tersebut yang ke cermin tersebut itu adakah pantulan dari cahaya yang dari cermin dari senter yang dikenakan ke cermin. Ternyata terdapat pantulannya, terlihat di kertas. Terlihat sekali di kertas. Jadi itu membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke kelompok kelompok keempat, maaf. Silakan maju kelompok keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan adalah gelas berisi air dan pensil. Langkah-langkah yang pertama, percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Yang kedua, amati hasil dari sisi samping luar gelas. Yang ketiga, bagaimana penatakan dan bentuk pensil dibanding aslinya. Kesimpulan dari kelompok kita, pulpen yang di dalam gelas terlihat tidak menyambung atau patah, dan ketika pulpen diluruskan dan dilihat dari atas terlihat lebih pendek. Lalu ketika pulpen diangkat terlihat lebih panjang atau bentuk aslinya, karena cahaya dapat dibiaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya teman-teman. Terima kasih paparannya dari kelompok 4.
Kelompok 4 itu ingin membuktikan bahwa sifat cahaya adalah dapat dibiaskan, betul? Tadi percobaannya itu gelas berisi air, lalu dimasukkan pulpen atau pensil ya. Nah, setelah dilihat dari sisi kanan kirinya bagaimana yang terjadi teman-teman? Apa? Itu dari hasil pengamatannya apa yang terjadi? Oke. Bukan bayangan. Terlihatnya itu pulpennya itu atau pensilnya itu seolah patah-patah ya. Nah, berbelok dia. Tidak lurus ya, seperti itu. Nah, itu yang membuktikan bahwa cahaya dibiaskan. Tadi juga kalian membuat percobaan melihat dari atas. Lihat dari atas, apa yang terjadi? Saat melihat dari atas, bayangan pulpennya terlihat seolah-olah pulpennya itu bayangannya terlihat lebih pendek. Pada saat kalian angkat, apa yang terjadi dengan pulpennya? Ya, tidak sesuai dengan bentuk aslinya, terlihat malah lebih panjang. Oke, dari hasil hari ini, dari hasil pengamatan hari ini, sudah kalian buktikan bahwa cahaya sesuai, perubahan kalian sesuai dengan sifat-sifat cahaya yang tadi kalian pelajari. Betul atau tidak? Betul. Kalau sudah, boleh minta tolong LKPD-nya dikumpulkan dulu dari kelompok 1. LKPD-nya saja. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Terima kasih. Boleh simpulkan ya, dari hasil percobaan tadi, dari kelompok 1, dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kalian sudah melihat bahwa benar cahaya itu memiliki sifat yang pertama tadi apa? Cahaya dapat merambat lurus. Itu terbukti ya, jika tadi lubangnya di dalam kertas itu digeser bahwa cahayanya tidak bisa nembus secara lurus. Tapi jika misalkan lubang yang tadi di kertas tersebut searah atau sejajar, membuktikan bahwa cahaya tersebut dapat merambat lurus. Lalu di kelompok kedua, membuktikan sifat cahaya dapat menembus benda bening. Tadi sudah ada beberapa bahan yang kalian yang di kelompok 2 membuktikannya. Situ ada botol air mineral yang bening, ada plastik bening, ada botol kecap. Dari penampakannya bahwa cahaya bisa menembus botol yang berwarna bening atau benda yang berwarna bening. Tetapi jika cahaya tersebut merambat melalui benda yang gelap, cahayanya tidak bisa terlihat ya, tidak bisa menembus ke benda yang warnanya lebih gelap. Di kelompok 3 membuktikan bahwa sifat cahaya itu dapat dipantulkan. Tadi senternya diarahkan ke cermin. Nah, cermin ternyata bisa memantulkan cahaya karena terlihat ada pantulan di selembar kertas di dekat cermin tersebut. Di kelompok 4 membuktikan sifat cahaya dapat dibiaskan. Tadi ya, bahwa misalkan si pulpen yang masuk ke dalam air terlihat dari benda bening di sisi kanan kirinya, bahwa terlihat pulpen tersebut tidak seolah-olah dia itu tidak lurus, ada gelombang atau terkesannya kayak patah-patah seperti itu. Nah, percobaan kali ini benar kalian bisa membuktikan bahwa sifat cahaya itu yang tadi kalian sudah buktikan, dan tambah satu lagi, apa yang kelima? Cahaya dapat diuraikan dengan proses tadi sudah kita jelaskan, ya sudah boleh jelaskan, yaitu dengan proses pelangi. Dari pelajaran hari ini, teman-teman ada kesulitan tidak? Tidak ada kesulitan? Bisa memahami materinya dengan baik? Bisa. Tadi dengan eksperimennya bagaimana, apa yang kalian rasakan? Seru. Kalian benar-benar bisa membuktikan bahwa materi tersebut atau sifat cahaya tersebut benar-benar terjadi, betul? Oke. Gitu ya. Berarti sama sekali tidak ada kesulitan. Alhamdulillah. Oke, berarti materi hari ini bisa boleh cukup kan? Kita nanti ketemu lagi minggu depan dengan materi yang baru, yaitu tentang krisis energi. Ya, nanti kita belajar kenapa sih kok kita bisa mengalami krisis energi? Apa penyebabnya? Ya, terus kalau misalnya energinya krisis, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Bu Lia mau ngasih pertanyaan aja deh kalau kayak gitu sebelum Bu Lia tutup. Ya,
Kira-kira nih ada yang bisa jawab apa enggak ya? Pertanyaan pertama. Benda apa saja yang bisa ditembus oleh cahaya? Yang menjawab itu Emir. Jendela. Terus plastik bening. Terus air. Sudah cukup? Pertanyaan yang kedua. Coba sebutkan manfaat atau penerapan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Amar. Bisa menerangkan ruangan. Kalau ruangannya punya apa? Punya jendela. Terus apa lagi, Mar? Mendapatkan apa? Kesehatan contohnya bagaimana, Amar? Contohnya berjemur. Kalau berjemur apa yang kita dapatkan? Apa yang kita rasakan pada tubuh kita apa? Vitamin D. Terus apa lagi, Mar? Ada lagi nggak? Tadi sudah katanya cahaya itu menerangi. Terus cahaya bisa memberikan tubuh sehat karena kalau kita jemur kita bisa mendapatkan vitamin D. Terus ada lagi nggak, Mar? Temannya ada yang mau bantu? Boleh silakan. Oh, ada Rama. Ayo, Abang Rama. Komunikasi bagaimana kalau komunikasi menjelaskan? Kenapa cahaya bisa membantu di bidang komunikasi? Kenapa? Karena cahaya tersebut membantu mengirimkan apa? Sinyal teknologi menjadi lebih cepat karena ada bantuan serat optik. Lalu apa lagi? Fotografi. Kenapa fotografi? Terangkan. Oh, untuk seorang fotografer itu dibutuhkan cahaya agar dia bisa mendapatkan penerangan yang cukup ya untuk melakukan kegiatan sesi pemotretan. Begitu maksudnya? Oh, ada lagi nggak? Hah? Pertanian, kenapa pertanian? Fotosintesis pada tanaman. Oke, tepuk tangan buat semua teman-teman. Hebat. Tugas buat berikutnya, kalian silakan hafalin yang tadi sifat-sifat cahaya. Minggu depan boleh akan tanyakan kembali. Siap? Siap? Siap tidak? Siap. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu. Nah, oke, diri ya. Diri semua yuk, kita peregangan dulu yuk. Diri dulu semuanya. Yang kita nyanyikan hari ini, sebelum nyanyi, kita tepuk semangat dulu gimana? Bisa ya? Kita tepuk semangat dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dang, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Ngat. Semangat. Kita tutup lagunya dengan lagu Ampar, Ampar Pisang. 1, 2, 3. Ampar, ampar pisang. Pisangku belum masak. Masak sebiji dihurung bari-bari. Mangga lepok, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Yang mana batis kutung dipi dawang. Yang mana batis kutung dipi dawang. Mangga lepok, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Oke, silakan duduk kembali teman-teman. Alhamdulillah kegiatan kita belajar hari ini lancar, diberikan kemudahan. Mudah-mudahan boleh doakan apa yang tadi boleh sampaikan dan apa yang tadi kalian juga sudah praktekkan. Semoga ilmunya barokah ya. Amin. Oke, boleh akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.